Pada tahun 2011, negara Korea Selatan digemparkan dengan sebuah penyakit yang disebut fibrosis paru. Sebenarnya penyakit ini sebuah penyakit yang sering terjadi pada lansia. Tapi para dokter di Korsel salah mendiagnosa penyakit yang melanda negara tersebut. Mereka mendiagnosis kematian mendadak dan pasien-pasien yang datang ke rumah sakit disebabkan fibrosis paru biasa. Karena gangguan pernafasan dan ketika dilakukan scan X-ray, terdapat jaringan parut yang bertumbuh sehingga terganggunya pernafasan para penderita penyakit tersebut. Tapi semua diagnosa itu terbantahkan setelah seorang dokter bernama Dr. Jung membelah mayat istrinya sendiri dan ditemukan paru-paru istrinya tersebut mengeras seperti batu. Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakalan ngasih spoiler lagi nih atau alur cerita sebuah film yang berjudul Toxic atau Air Murder. Film ini mengangkat kisah nyata dari negara Korea Selatan ketika negara tersebut dilanda sebuah penyakit yang bernama fibrosis paru. Tapi bukan fibrosis paru sih. So, tanpa berlama-lama, let's check it out. Pagi itu, Dr. Jung sedang sarapan dengan istrinya yang bernama Han Gil-ju. Saat sarapan itu, Dr. Jung diberitahu istrinya kalau putra mereka, Min-woo, sedang menderita demam. Dan Min-woo disarankan beristirahat karena demamnya hanya demam biasa. Beberapa saat setelah itu, Dr. Jung bekerja normal seperti biasa. Dan saat siang hari, ia menghubungi istrinya untuk menanyakan kabar Min-woo. Tapi ternyata Min-woo merasa cukup baikan dan ia memaksakan pergi latihan renang. Saat di tempat renang, kondisi Min-woo baik-baik saja. Ia pun terlihat semangat dan ceria berlatih bersama teman-teman dan pelatih. Tapi saat ia telah melompat ke dalam kolam renang dan melakukan latihan sprint gaya punggung, Min-woo tiba-tiba kehilangan tenaga. Ia perlahan-lahan tak mampu mengangkat kepalanya keluar dari permukaan air. Dan akhirnya Min-woo pingsan. Min-woo dilarikan ke rumah sakit tempat Dr. Jung bekerja. Di sana ternyata tingkat pernapasannya perlahan-lahan menurun dan harus segera dioperasi. Min-woo langsung dibawa ke ruang operasi dan Dr. Jung ikut mengoperasi putranya. Dan setelah selesai dioperasi, ternyata hasil X-ray menunjukkan paru-paru Min-woo dipenuhi dengan jaringan parut yang membuatnya susah bernafas. Tapi karena cepat ditangani, Min-woo berhasil selamat meskipun belum sadar dan harus dibantu bernafas menggunakan alat. Setelah itu, Gil-ju memutuskan pulang ke rumah mengambil barang-barang yang dibutuhkan. Di sisi lain, adiknya Gil-ju yang bernama Yong-ju datang berkunjung. Yong-ju ini adalah seorang jaksa. Saat ia sampai di rumah Gil-ju, rumah dalam keadaan sepi. Saat bel dipencet, tak ada orang yang membuka, sehingga Yong-ju memutuskan masuk ke dalam. Tapi saat ia mencari kakaknya, ia mendapati Gil-ju dalam kondisi tergeletak di kamar. Dan saat dilarikan ke rumah sakit, Gil-ju telah mati sebelum ia sempat dibawa ke rumah sakit. Seperti acara duka pada umumnya, Dr. Jung dan Yong-ju masih terpuruk dengan kematian Gil-ju yang mendadak. Saat di rumah duka, Yong-ju membuka pembicaraan kenapa ia bisa meninggal mendadak tanpa menunjukkan gejala penyakit. Dr. Jung yang telah lama menangani pasien fibrosis paru berkata setidaknya untuk pasien meninggal membutuhkan waktu setahun. Tapi ternyata Yong-ju dalam waktu 5 bulan ini telah mengidentifikasi dan memeriksa kasus kematian fibrosis paru yang tergolong cukup banyak di Korea Selatan. Tapi tak seorang pun dokter yang berkata kalau membutuhkan waktu setahun menjelang kematian. Sehingga Dr. Jung penasaran dengan hasil X-ray paru-paru Gil-ju. Dan ternyata paru-paru Gil-ju bersih tanpa ada jaringan parut yang menyelimuti paru-parunya. Yang berarti diagnosa dokter selama ini salah. Sehingga Dr. Jung memutuskan membedah mayat istrinya. Dan ternyata ditemukan paru-parunya Gil-ju mengeras seperti batu, bukannya fibrosis paru biasa. Setelah itu, para dokter mengemukakan semua hasil diagnosanya dari mayat Gil-ju dan tak ada riwayat penyakit atau virus yang masuk ke area paru-parunya. Bahkan zat-zat beracun pun tak ditemukan. Lalu Dr. Jung memutuskan menemui seorang dokter anak yang telah lebih dahulu menulis artikel mengenai penyakit paru-paru. Ia bernama Dr. Jong Hak, seorang dokter anak yang memutuskan berhenti praktek. Dan sebelumnya, ia telah menulis sebuah artikel mengenai fibrosis paru yang tak diketahui. Dr. Jung akhirnya bertemu dengan Dr. Jong Hak dan semua kronologis fibrosis paru diceritakan semuanya. Kasus temuan awal Dr. Jong Hak terjadi pada tahun 2006. Ia merawat seorang anak yang menderita flu biasa, tapi tiba-tiba anak tersebut meninggal dunia. Dan ternyata penyakit tersebut tak hanya ditemukan di tempat prakteknya Dr. Jong Hak, tapi rumah sakit yang lain juga menemukan hal serupa. Saat penyakit tersebut dilakukan penelitian dan pengajian ulang, penyakit itu hanya terjadi pada musim semi. Sedangkan ketika musim dingin, musim gugur, dan musim panas, penyakit tersebut menghilang atau tak ditemukan.
Tapi saat musim semi, banyak pasien dilarikan ke rumah sakit dengan diagnosa fibrosis paru. Setelah bertemu dengan Dr. Jonghak, Dr. Jung melakukan survei pada keluarga-keluarga pasien fibrosis paru. Tapi karena tak ada respon dari survei yang dikirimkan, Dr. Jung dan Yongju memutuskan mendatangi satu persatu rumah keluarga korban fibrosis paru. Mereka melakukan sesi tanya jawab kronologis gejala penyakit tersebut muncul, dan semuanya berkata muncul di awal musim semi. Tak hanya itu, semua ibu rumah tangga yang ditemui Dr. Jung pada umumnya telah didiagnosa penyakit fibrosis paru. Sepulang dari melakukan survei, Dr. Jung melihat semua foto-foto istri dan anaknya yang terpajang di kulkas. Ia seketika berhalusinasi mendengar suara istrinya yang terdengar dari kamar Minwoo. Saat Dr. Jung melihat istri dan anaknya, Gilju ternyata telah batuk-batuk ketika menghirup udara yang keluar dari alat pelembab udara. Dan mulailah muncul kecurigaan Dr. Jung terhadap penggunaan pelembab udara di semua rumah warga Korea Selatan. Dr. Jung kembali teringat dengan hasil temuannya ketika mengunjungi rumah keluarga para pasien fibrosis paru, dan mereka semua menggunakan alat pelembab udara, sehingga ia dan tim kesehatan Korea Selatan melakukan penelitian terhadap alat pelembab udara tersebut menggunakan beberapa ekor tikus. Setelah tikus-tikus tersebut ditempatkan beberapa hari di dalam ruangan yang menggunakan pelembab udara, ternyata tikus-tikus tersebut akhirnya mati. Dan saat petugas laboratorium melakukan pemeriksaan, ternyata penyebab utama kematian tikus-tikus tersebut karena menghirup zat PHMG yang terkandung dalam uap yang dihasilkan pelembab udara. Zat PHMG adalah disinfektan biosida, dan WHO telah mengeluarkan statement menghirup PHMG dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan paru-paru. Dan zat PHMG tersebut ditemukan di semua alat pelembab udara yang ada di Korea Selatan, termasuk rumahnya Dr. Jung. Dr. Jung langsung mencari cairan pelembab udara yang digunakan istrinya, dan ternyata istrinya menggunakan cairan yang bernama Spotless, sebuah cairan disinfektan pencegah jamur tumbuh di dalam pelembab udara. Jadi, Spotless dicampurkan ke air biasa yang dimasukkan ke dalam pelembab udara. Setelah semua temuan itu disimpulkan, penyakit tersebut hanya menyerang ibu rumah tangga atau orang-orang yang menggunakan pelembab udara secara terus-menerus. Jadi, semua yang berkegiatan di luar rumah termasuk laki-laki dan perempuan tidak terserang penyakit tersebut karena lebih sering berada di luar rumah. Yongju meminta atasannya mengeluarkan surat perintah yang berkekuatan hukum untuk menyita dan menghentikan penjualan cairan Spotless. Tapi karena belum ditemukannya bukti yang benar-benar kuat, permintaannya tersebut akhirnya ditolak. Dan karena tak ada cara lain lagi, Yongju memutuskan melakukan press release yang menyiarkan berita bahayanya cairan Spotless. Dan semua keluarga pasien benar-benar terkejut karena mereka semua menggunakan cairan Spotless. Setelah berita yang menggemparkan itu, para petinggi perusahaan O2 yang memproduksi cairan Spotless mengadakan pertemuan. CEO perusahaan tersebut yang bernama Cho Sun-woo memerintahkan semua bawahannya menyelesaikan kasus itu. Dan ia menunjuk seorang karyawan kepercayaannya yang telah lama cuti untuk menangani kasus tersebut. Dan ia bernama Wo-sik. Wo-sik mengumpulkan semua hasil uji labor, dan ia mendapati sebuah file hasil uji toksisitas cairan Spotless yang mengandung zat berbahaya. Karena Cho Sun-woo menjanjikannya posisi CEO setelah kasus ini selesai, Wo-sik akhirnya menghancurkan file-file tersebut dan tetap melanjutkan menyelesaikan kasus itu dengan mendekati semua pejabat pemerintahan. Dan dengan tawaran uang biaya kampanye, berita-berita mengenai cairan Spotless akhirnya dicabut dari semua media. Artikel-artikel di take down. Bahkan, posisi Yongju akhirnya terancam di kantor kejaksaan. Yongju akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari kantor kejaksaan. Ia bersama Dr. Jung membuka sebuah kantor pengaduan pasien fibrosis paru secara independen. Lalu, Inho membawa sebuah surat yang memberitahukan kalau perusahaan O2 menunjuk seorang pengacara terkenal yang juga menjabat sebagai kepala pengadilan tinggi, sehingga Yongju mencari lawan yang sepadan untuk pengacara tersebut. Dan ia bernama Jung Kyung-han. Ia adalah dosennya Yongju yang terkenal jujur dan berintegritas tinggi, menjunjung tinggi hukum yang adil dan merata pada semua orang. Lebay banget gue ya. Yongju akhirnya menemui pengacara tersebut dan meminta dukungan menangani kasus penggugatan cairan Spotless. Setelah itu, para keluarga korban cairan Spotless mulai melaporkan keluhan mereka ke kantor yang dibuka Yongju. Agar tak memberi harapan yang berlebih pada para pelapor ini, Yongju langsung memberitahukan mereka kalau perlawanan mereka atau gugatan terhadap O2 kemungkinan akan berlangsung lama.
karena mereka tak mendapat dukungan dari pemerintah. Ditambah lagi, belum adanya bukti yang benar-benar kuat yang bisa menghancurkan O2. Mereka awalnya hampir menyerah, tapi tiba-tiba seorang warga Amerika Serikat melaporkan kasus kematian anaknya, sehingga persidangan pun akhirnya dilaksanakan. Persidangan akhirnya dilaksanakan, dihadiri para relawan dan juga pihak keluarga korban. Lalu saat hakim meminta para kuasa hukum untuk berdiri, ternyata ketua pengacara dari pihak O2 belum datang. Tapi tiba-tiba seseorang datang terlambat. Ia adalah Jung Kyung Han. Ia yang jadi ketua tim pengacara pihak O2. Jadi, ternyata sebelum kedatangan Yung Jo ke rumah pengacara tersebut, pihak O2 telah dahulu mendatanginya dan menyodorkan uang miliaran rupiah. Sebelum hakim membuka persidangan, Jung Kyung Han meminta izin untuk bicara dan ia langsung meminta maaf pada pihak keluarga korban sebagai perwakilan dari perusahaan O2. Lalu Jung Kyung Han meminta persidangan itu ditunda karena perusahaan O2 ingin melakukan pengujian ulang cairan spotless dengan menunjuk otoritas tertinggi Korea Selatan melakukan pengujian ulang cairan spotless. Yung Jo yang tak terima persidangan itu ditunda setelah menunggu berbulan-bulan mengajukan keberatan. Ditambah lagi, perusahaan O2 sedang dalam proses beralih pada sebuah perusahaan induk di Inggris. Jadi, mereka akan lepas tanggung jawab. Hakim menanggapi keberatan yang diajukan Yung Jo, tapi Jung Kyung Han memang benar-benar hebat. Ia menggunakan strategi penyelesaian tanpa syarat alias kekeluargaan. Dan ia melampirkan daftar korban yang menyetujui perjanjian tersebut. Dan yang menyetujui adalah Han Yun Jung. Ia didatangi oleh Woo-sik dan diberi sekoper uang berisi 1,25 miliar. Karena perjanjian tersebut ada yang menyetujui, hakim akhirnya memutuskan menunda persidangan sampai hasil uji toksisitas yang diajukan pihak O2 keluar. Setelah persidangan itu, Dr. Jung pergi menemui Han Yun Jung dan ternyata ia terlilit hutang yang cukup banyak ketika anak kembarnya meninggal dunia. Ditambah lagi, tagihan rumah sakit yang harus ia tanggung ketika anak dan istrinya dirawat. Dan dengan berderai air mata, Han Yun Jung mengakui kalau ia telah menjual anaknya dengan menyetujui perjanjian tersebut. Beberapa hari setelah itu, Yong Ju menemui seorang ahli kimia yang sering melakukan gerakan sosial. Ia meminta dukungan pada Profesor Jung Tae-sung agar membantu melawan O2. Dan saat pertemuan itu, Jung Tae-sung menyetujui permintaan Yong Ju. Tapi di sisi lain, Woo-sik juga melakukan pertemuan dengan Profesor Chu Sung-mo. Ia melakukan tawar-menawar mengenai hasil uji lab cairan spotless yang ternyata benar-benar berbahaya. Tapi karena tawaran kontrak kerja uji lab produk O2, hasil lab itu akhirnya bisa dikondisikan. Setelah itu, diam-diam Woo-sik mendatangi rumah sakit tempat anak Dr. Jung dirawat. Di sana ia terlihat sedang melihat kondisi Win-woo yang masih koma. Tapi tiba-tiba Dr. Jung datang. Ia melihat Woo-sik sedang meletakkan tangannya di dada Min-woo. Dr. Jung langsung meradik Woo-sik. Lalu Woo-sik menawarkan program donor paru sembari memberikan sebuah amplop pada Dr. Jung. Ya, Woo-sik mencoba mengajak Dr. Jung berkhianat dengan menawarkan donor paru. Setelah memberikan amplop itu, Woo-sik pergi meninggalkan rumah sakit tersebut. Beberapa hari setelah itu, persidangan kembali diadakan. Keterangan dari Jung Tae-sung juga didengar sebagai saksi ahli. Jung Tae-sung berkata zat yang terkandung dalam cairan spotless benar-benar berbahaya dan sudah pasti seolah-olah berniat ingin membunuh orang-orang. Tapi pengacara O2 benar-benar hebat. Ia membawa sebuah buku jurnal lingkungan hidup terbitan tahun 2000 yang ditulis oleh Jung Tae-sung. Di sana dituliskan bahwa zat PHMG tak berbahaya bagi tubuh manusia. Sedangkan cairan spotless telah dipasarkan selama 17 tahun. Dan otomatis secara tak langsung Jung Tae-sung yang telah melakukan pembunuhan massal. Karena perusahaan O2 menggunakan referensi dari Jung Tae-sung. Selanjutnya, Chu Sang-mo yang dihadirkan sebagai saksi ahli, sebagai kepala otoritas tertinggi pemeriksa zat kimia Korea Selatan. Dan dari hasil uji lab toksisitas yang ia lakukan, tak ditemukan zat berbahaya yang terkandung dalam cairan spotless alias cairan pelembab udara tersebut aman untuk tubuh manusia. Karena kandungan zat PHMG yang terkandung dalam cairan spotless berada di ambang batas wajar. Yang berarti uap yang dihasilkan aman untuk dihirup dan tak menyebabkan fibrosis paru yang terjadi selama ini. Setelah itu, Yung Jo diberikan kesempatan menanyai balik Chu Sang-mo. Ia menanyakan soal kevalidan hasil uji lab tersebut, apakah memihak atau tidak. Chu Sang-mo menjawab kalau ia membawa seorang pengamat yang menyetujui kevalidan hasil uji labnya, dan pengamat tersebut adalah Dr. Jung.
Ya, Dr. Jung akhirnya berkhianat dan memihak pada perusahaan O2 setelah bertemu dengan Wo-sik. Semua orang yang hadir tertunduk lemas setelah mengetahui Dr. Jung berkhianat. Mereka menuntut penjelasan pada Yung-jo yang tak tahu harus berkata apa-apa. Dan hakim akhirnya memutuskan hasil persidangan akan disampaikan sebulan lagi, setelah melakukan pemeriksaan ulang dan sidang kembali ditunda. Setelah hasil persidangan yang kembali ditunda itu, para petinggi O2 mengadakan syukuran bersama. Dan ternyata Jung Tae-sung juga mengkhianati Yung-jo. Ia juga bekerja sama dengan perusahaan O2. Lalu karena O2 berhasil menyelesaikan kasus besar tersebut, CEO perusahaan itu, Cho Sun-woo, dipromosikan menjadi kepala operasional O2 bagian Asia. Dan sebagai penggantinya, ia menunjuk Wo-sik sebagai CEO yang akan menggantikannya di kantor O2 Korea Selatan. Setelah resmi melepas jabatannya, Cho Sun-woo bersiap pergi meninggalkan Korea. Tapi saat di bandara, ia dicegat oleh beberapa polisi. Dan ternyata ia diberlakukan larangan terbang dan tak diizinkan meninggalkan negara tersebut. Di sisi lain, Wo-sik yang tengah menatap plakat nama CEO-nya, menonton sebuah berita yang menggemparkan. Ternyata pengkhianatan Dr. Jung hanya pura-pura. Ia merekam proses uji toksisitas yang dilakukan Chu Sang-mo dan menyebarkan video rekaman itu, sehingga kasus tersebut akhirnya diusut pemerintah. Wo-sik seketika menangis sejadi-jadinya menonton berita itu, dan kita kembali dibawa ke beberapa bulan sebelumnya. Kedatangan Wo-sik ke rumah sakit ketika bertemu Dr. Jung ternyata adalah sebuah ajakan kerjasama menghancurkan O2. Jadi anaknya Wo-sik juga meninggal karena fibrosis paru akut yang disebabkan terlalu sering menghisap uap yang dihasilkan alat pelembab udara. Dan alasan selama ini Wo-sik masih bekerja pada O2 karena ingin mencari bukti yang benar-benar kuat. Dan ternyata selama ini Wo-sik telah mengetahui zat PHMG yang terkandung dalam cairan Spotless benar-benar berbahaya ketika ia mencoba mengekspor Spotless ke Australia. Beberapa hari setelah itu, Wo-sik akhirnya ditahan, tapi ia sedikit lega karena Dr. Jung dan Yung-jo membantu proses pembebasan dirinya karena telah membantu membongkar kejahatan perusahaan O2. Setelah itu, Yung-jo kembali bekerja di kejaksaan. Ia menginterogasi Cho Sun-woo didampingi Jung Kyung-han sebagai pengacaranya. Saat proses interogasi itu, Cho Sun-woo meminum air mineral yang disediakan di meja. Tapi saat ia telah meminum air tersebut, Yung-jo berkata kalau air tersebut adalah sampel cairan Spotless. Cho Sun-woo dan pengacaranya langsung panik dan berkata kalau cairan tersebut bisa membunuh. Seketika kebobrokan perusahaan O2 terbongkar ketika Jung Kyung-han berkata air tersebut berbahaya. 10 tahun berlalu, para aktivis masih menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah yang dengan sengaja mengeluarkan izin edar cairan Spotless secara legal. Mereka saling melepas tanggung jawab masing-masing dan saling menyalahkan antara satu departemen ke departemen yang lain. Dan sampai film ini tamat, masih tak ada permintaan maaf secara langsung dari pihak pemerintah yang mengeluarkan izin edar Spotless.